Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Yuli Wulandari. Kali ini saya akan memberikan video tentang dimensi 3. Yuk kita sama-sama pelajari tentang dimensi 3. Dimensi 3 terdiri atas titik, garis, dan bidang. Dimensi 3 juga mempelajari tentang kedudukan, di mana kedudukan ini mencakup titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Untuk lebih jelasnya, pahami video berikut ini. Yang pertama, kita pelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Di mana di sini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Oke, perhatikan gambar di bawah ini, ada titik A, titik B, dan titik C. Titik A dan titik B terletak pada garis L. Titik C terletak di luar garis L. Oke, selanjutnya perhatikan di sini, titik terletak pada garis. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada garis. Benar ya? Selanjutnya, titik terletak di luar garis. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar garis L. Oke. Selanjutnya, yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar di bawah ini, di mana titik terletak pada bidang. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa, di mana bidangnya ini dinamakan sebagai bidang alfa. Selanjutnya, titik terletak di luar bidang. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar bidang alfa. Oke, selanjutnya kita yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis. Perhatikan gambar berikut, ada gambar A, B, dan C. Oke, selanjutnya yang pertama, dua garis berpotongan. Pada gambar A, garis M, ini garis M ya, dan garis N nih saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis ini terletak pada bidang alfa. Jadi terletak pada bidang yang sama, di mana di sini bidangnya adalah bidang alfa. Dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Maka dikatakan di sini bahwa garis M dan garis N merupakan dua garis yang berpotongan. Selanjutnya, dua garis sejajar. Pada gambar B, garis P, garis P, dan garis H saling sejajar. Garis P dan garis H dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa. Jadi sama-sama garis P dan garis H ini terletak pada bidang yang sama, yaitu dinamakan bidang alfa di sini. Tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan, sehingga dikatakan dua garis ini adalah dua garis sejajar. Selanjutnya, dua garis bersilangan. Pada gambar C, garis R, ini garis R, dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa. Sedangkan garis S ini tidak terletak pada bidang alfa, namun garis S ini menembus bidang alfa. Artinya kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Seperti itu ya. Jadi kalau bersilangan itu tidak terletak pada bidang yang sama. Dan juga di sini tidak mempunyai titik persekutuan, maka disebut sebagai dua garis bersilangan. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, yang pertama, garis terletak pada bidang. Pada gambar A, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa, sehingga dinamakan ini garis terletak pada bidang. Selanjutnya, garis sejajar dengan bidang. Pada gambar B, garis K terletak pada bidang alfa, garis K terletak pada bidang alfa, dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Oke, selanjutnya garis memotong atau menembus bidang. Pada gambar C, di sini gambar C ini ada dua gambar ya. Jadi ini
gambar yang pertama ini adalah ada garis H yang menembus, dan gambar yang kedua adalah garis J yang menembus bidang alfa. Oke, pada gambar C, garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan titik B. Garis J memotong tegak lurus dengan bidang alfa, akibatnya garis J ini akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa ini. Jadi J ini bisa tegak lurus dengan garis V dan juga bisa tegak lurus dengan garis B, seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 5 yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, yang pertama, dua bidang sejajar. Pada gambar A, bidang alfa dan bidang beta saling sejajar. Kedua bidang dikatakan sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan, jadi dia sendiri-sendiri ya. Makanya disebut sebagai dua bidang sejajar. Selanjutnya, dua bidang berpotongan. Pada gambar B, bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Garis persekutuan itu disebut garis perpotongan bidang alfa dan juga bidang beta. Oke, sudah paham ya tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Selanjutnya, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal. Oke, soal yang pertama, perhatikan kubus berikut KLMN PQRS. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN. Tentukan sebagai berikut. Oke, langsung kita jawab ya. Oke, titik O pada kubus KLMN PQRS disajikan sebagai berikut. Jadi kita gambar lagi. Bentuknya seperti ini. Jadi titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN, sehingga titik O terletak di tengah-tengah seperti ini. Kemudian untuk yang A, kedudukan titik O terhadap garis KP. Oke, garis KP berarti ini ya, KP dihubungkan. Nah, garis KP, titik O terhadap garis KP itu adalah di luar, sehingga jawabannya adalah titik O terletak di luar garis KP. Di luar itu artinya tidak menyentuh sama sekali. Oke, selanjutnya kedudukan titik O terhadap garis KM. Titik O terhadap garis KM. KM itu ini ya, kita hubungkan garis KM. Oke, merupakan diagonal sisi ini garis KM. Sedangkan O ini menyentuh garis KM, sehingga titik O terletak pada garis KM. Kemudian kedudukan titik L terhadap bidang KMRP. Titik L di sini bidang KMRP, kita hubungan KMRP, KMRP kita hubungan, sehingga bidangnya adalah ini ya, bidang. Oke, kalau sudah, titik L ini apakah menyentuh KMRP? Ternyata titik L ini jauh sekali tidak menyentuh KMRP, sehingga dikatakan titik L terletak di luar bidang KMRP. Selanjutnya yang D, kedudukan titik O terhadap bidang LHSN. Kita hubungan dulu LHSN. Oke, ini bidangnya ternyata. Titik O nya di sini, artinya O ini menyentuh garis LN, sehingga LN ini tadi kan terletak pada bidang LHSN. Artinya H ini juga menyentuh bidang LHSN, sehingga dapat kita katakan bahwa titik O terletak pada bidang LHSN. Oke, paham ya tentang soal nomor 1? Kita lanjut ke nomor 2. Gampang sekali untuk soal nomor 2 ini. Perhatikan limas berikut. Jadi ini merupakan bangun limas. Kalau yang sebelumnya itu adalah bangun kubus, sekarang adalah bangun limas. Oke, yang pertama sebutkan titik sudut yang terletak pada garis TM. Oke, sebutkan titik sudut yang terletak pada garis TM. TM adalah ini. Oke, kalau terletak pada garis TM, otomatis titiknya itu adalah titik sudut T dan titik sudut M, sehingga jawabannya adalah titik T dan titik M. Selanjutnya yang B, sebutkan titik sudut yang terletak di luar garis KL. KL adalah yang ini. Sedangkan titik sudut suatu bangun limas itu ada 5. Ada K, L, M, N, T. Kalau terletak di luar garis KL berarti
Yang dimaksud di sini yang di luar itu adalah titik N, M, dan T. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya yang C, sebutkan titik sudut yang terletak pada bidang TMN. Bidang TMN. Karena di sini terletak pada, berarti dia harus menyentuh pada bidang itu, sehingga titik sudutnya adalah titik N, titik M, dan titik T. Atau bisa dibalik menjadi T dulu, titik M, kemudian titik N. Boleh dibolak-balik. Kemudian yang D, sebutkan titik sudut yang terletak di luar bidang TKN. Oke, kita hubungan dulu TKN. Ini adalah TKN. Sehingga titik sudut yang terletak di luar bidang TKN itu adalah, kita cari yang di luarnya TKN, yaitu adalah titik L dan titik M. Oke, paham ya untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Perhatikan balok berikut, ini merupakan bangun balok. Diketahui titik P dan titik H merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. Oke, gampang ya nantinya. Jadi P-nya itu merupakan titik tengah EF dan H merupakan titik tengah GH. Oke, kita ada soal lagi di sini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. Dan juga ada garis L di sini. Oke, sehingga kita jawab untuk soal A, yaitu kedudukan titik P terhadap bidang ABFE, di mana tadi titik P merupakan titik tengah antara garis EF, sehingga letaknya di sini ya karena merupakan titik tengahnya. Kedudukan titik P terhadap bidang ABFE, nah di sini titik P artinya dia menyentuh bidang ABFE ini, sehingga dikatakan bahwa titik P terletak pada bidang ABFE. Oke, langsung kita yang ke B, kedudukan titik H terhadap bidang ADHE. Kita gambar dulu titik H, letaknya adalah di tengah-tengah GH, sesuai dengan soalnya tadi ya. H terletak di tengah rusuk GH, sehingga kalau di sini kedudukan titik H terhadap bidang ADHE, ini adalah bidang ADHE. H-nya di sini, apakah H di sini itu menyentuh ADHE? Kan jauh ya, sama sekali tidak menyentuh, sehingga jawabannya adalah titik H terletak di luar bidang ADHE. Terus yang C, kedudukan garis AD itu ini terhadap garis PH. Oke, kita hubungan dulu P dan H ini. Titik P dan titik H kita hubungkan menjadi garis PH. Sehingga AD dengan PH ini merupakan suatu garis yang sejajar, dua garis sejajar, karena AD dengan PH ini terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ADHP, sehingga dikatakan bahwa garis AD sejajar dengan garis PH. Oke, kemudian yang B, kedudukan garis BH terhadap garis BC, BH terhadap garis BC, ini BC ya. BC terletak pada bidang ABCD, sedangkan garis DH terletak pada bidang DCGH dan bidang ADHE. Ini berarti garis BC dan garis DH tidak terletak pada bidang yang sama dan juga tidak mempunyai persekutuan, sehingga dikatakan bahwa garis DH dan garis BC adalah dua garis yang bersilangan, sehingga garis DH bersilangan dengan garis BC seperti ini. Kemudian yang E, kedudukan garis PH. PH ini terhadap garis EF. Nah, sangat kelihatan di sini ya, garis PH dengan garis EF itu memotong, karena ini menyentuh itu artinya sama dengan memotong, sehingga garis PH berpotongan dengan garis EF. Kemudian yang F, kedudukan garis AC pada bidang ABCD. AC, nih AC kita hubungkan, A dengan C ini kita hubungkan garis menjadi seperti ini ya, sehingga kedudukan garis AC pada bidang ABCD ini sangat kelihatan jelas bahwa AC terletak pada ABCD, karena AC ini menyentuh bidang ABCD ya, sehingga garis AC terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya yang G, kedudukan garis L terhadap bidang EFGH.
garis L terhadap bidang EFGH. Perhatikan di sini, garis PH terletak pada bidang EFGH. Garis L terletak di luar bidang EFGH. Garis PH sejajar dengan bidang EFGH. Tetapi di sini garis L dan garis PH itu sejajar, sehingga garis L sejajar dengan bidang EFGH. Oke, jawabannya adalah garis L sejajar dengan bidang EFGH. Meskipun di sini panjangnya berbeda, tapi dia dikatakan sejajar karena sama ya di sini ya, menghadap arah yang sama, dan juga L ini sejajar dengan PH, otomatis L ini sejajar dengan bidang EFGH. Oke, yang H, kedudukan bidang ABFE, ABFE ini kita hubungkan bidangnya terhadap bidang DCGH. Sangat kelihatan ini sama sekali tidak ada persekutuannya atau perpotongannya, sehingga dikatakan bahwa dua bidang ini sejajar, sehingga bidang ABFE sejajar dengan bidang DCGH. Oke, selanjutnya yang I, kedudukan bidang BCGF terhadap bidang CDHG. Nah, perhatikan di sini ya, BCGF letaknya di sebelah sini, kemudian CDHG letaknya di sebelah sini, sehingga ini mempunyai garis persekutuannya atau garis perpotongannya, di mana garis persekutuannya adalah garis CG, sehingga dikatakan bahwa bidang BCGF berpotongan dengan bidang CDHG dengan garis persekutuan atau garis perpotongannya itu adalah garis CG. Oke, sekian video belajar yang dapat saya berikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya semakin berkembang video saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.